Sementara dalam konferensi pers terkait pemalsuan data vaksin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memastikan jika pemerintah telah menutup semua data pejabat dalam aplikasi Peduli Lindungi. Langkah ini diambil pemerintah setelah data nomor induk kependudukan Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksin Jokowi di situs tersebut bocor. Budi menyebut jika aplikasi Peduli Lindungi dibuat sebagai sarana warga untuk melakukan pengecekan status vaksinasi atau hasil tes COVID-19. Orang udah datang dia nggak tahu statusnya, begitu datang ditolak, rakyat merasa tidak nyaman. Oleh karena itu kita buka kesempatan rakyat boleh ngetes, ngecek statusnya dia itu seperti apa atas permintaan masyarakat. Jadi asal dia bisa masukin NIK-nya dia bisa lihat, oh statusnya saya sudah divaksin apa belum. Kalau ternyata ada perbedaan status, oh saya udah divaksin nih 2 kali, kok di sini nggak keluar, itu kita bisa melakukan koreksi. Karena tetap data entry kan di Indonesia sering sekali terjadi kesalahan, niatnya ke sana. Nah memang tidak nyamannya itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Tapi saya juga menghimbau nih ke teman-teman, dan ini merupakan pendidikan dari kita. Itu intrusif tuh. Itu secara undang-undang ITE tidak boleh. Jadi misalnya saya sebagai bankir, aku bankir tahu kan NIK-nya beliau di mana, tahu alamatnya beliau di mana, tanggal lahir segala macam. Kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data beliau, itu secara hukum salah ya. Masyarakat pun menyayangkan adanya kebocoran data pribadi dari kartu vaksinasi pejabat seperti Presiden Joko Widodo di aplikasi Peduli Lindungi. Masyarakat meminta agar pemerintah bisa mengevaluasi aplikasi ini agar keamanan data pribadi dari masyarakat yang sudah mendapat vaksinasi terjamin. Di media sosial mungkin ramai juga data Presiden bocor vaksin ya, kartu vaksinnya. Nah, kita tahu bahwa Presiden aja bisa bocor gitu. Saya juga khawatir sebenarnya, apakah saya juga akan bocor. Sebenarnya saya juga was-was dengan beberapa aplikasi dan juga data-data yang sudah terintegrasi di vaksinasi ya Mas ya. Jadi mungkin saya juga kedepannya akan bisa menjaga dengan baik. Khawatir ya, karena itu kan privasi kita, dan itu juga kan pasti ada undang-undangnya Mas untuk membocorkan semua itu. Kita khawatir sih sebagai masyarakat, presiden aja yang udah tinggi jabatannya, yang harusnya dilindungi, itu bisa bocor, apalagi kita masyarakat kecil gitu loh. Saya sebagai warga khawatir karena data seorang presiden aja bisa bocor gitu. Bagaimana data saya sebagai warga biasa? Tentu kan pasti kemungkinan bocornya lebih besar gitu. Sedangkan presiden aja datanya bisa bocor, bagaimana saya sebagai warga biasa tentu. Bocoran data kartu vaksinasi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Aulia Faradina. Selamat petang Aulia. Apakah polisi sudah mengusut kasus kebocoran data vaksinasi Presiden Jokowi dan bagaimana jaminan dari pemerintah terhadap keamanan data vaksinasi ini, Aulia? Ya, Ibrahim, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa pemerintah saat ini sudah menutup data sejumlah pejabat yang terkoneksi di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi untuk sementara ini informasi pribadi pejabat sudah tidak bisa diakses atau tidak bisa dilihat lagi oleh orang-orang yang tidak berhak di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, langkah ini diambil karena telah terjadinya kebocoran data atau informasi pribadi milik Presiden Joko Widodo, yaitu nomor induk kependudukan dan juga sertifikat vaksinasi. Dan bahkan sebenarnya bukan hanya informasi tentang NIK Presiden Joko Widodo saja, Ibrahim, yang bocor, tetapi juga informasi mengenai tempat tanggal lahir Presiden, kemudian tempat dan tanggal vaksinasi, jenis vaksin yang disuntikan kepada Presiden, nomor ID vaksinasi, bahkan juga barcode sertifikat vaksin dari Presiden Joko Widodo. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, jika data pribadi sekelas pejabat negara saja bisa bocor, bagaimana dengan sistem keamanan data para masyarakat ataupun para pengguna lain di aplikasi Peduli Lindungi? Dan jika memang sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo yang beredar di media sosial itu adalah asli dan benar, berarti memang ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja masuk ke profil Peduli Lindungi milik Presiden Joko Widodo. Karena sebenarnya kalau di halaman depan aplikasi Peduli Lindungi, seseorang hanya bisa mengetahui status vaksinasi seseorang dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan juga nama lengkap. Tetapi apabila untuk mengetahui ataupun melihat sertifikat vaksin dan mengunduh sertifikat vaksin seseorang tersebut, maka
maka harus masuk ke profil pribadi aplikasi Peduli Lindungi, dan ini juga disinyalir bahwa adanya kemungkinan seseorang yang sengaja masuk ke profil Peduli Lindungi milik Presiden Joko Widodo atau menerobos atau ada celah keamanan lain yang diterabas oleh seseorang tersebut. Tapi tadi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa untuk kedepannya pemerintah akan terus mengevaluasi dan juga kembali memperbaiki sistem keamanan di aplikasi Peduli Lindungi, karena sebenarnya sejatinya aplikasi Peduli Lindungi tersebut dibuat sebagai entry data dan juga untuk mengecek status vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Ada 3 fungsi besar aplikasi Peduli Lindungi yang tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, yaitu fungsi screening untuk mengetahui apakah seseorang ini sudah vaksin atau belum dan bagaimana hasil tes COVID-19-nya. Kemudian ada juga vaksin tracing, yaitu apabila seseorang ini terpapar COVID-19 maka akan bisa dilacak dalam hitungan detik melalui aplikasi tersebut. Dan yang fungsi yang ketiga adalah untuk mengatur protokol kesehatan di tempat-tempat umum, karena memang untuk saat ini sejumlah tempat umum atau fasilitas umum mensyaratkan seseorang ini harus menunjukkan sertifikat vaksin dari aplikasi Peduli Lindungi. Namun Menteri Kesehatan juga menyayangkan ternyata ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan aplikasi tersebut. Dari pendapat para pengamat cyber atau pengamat dunia maya juga menyebutkan bahwa kerentanan ini terjadi lantaran untuk mengecek status vaksinasi seseorang di aplikasi Peduli Lindungi hanya dengan mengandalkan nomor induk kependudukan dan juga nama asli seseorang tersebut, dan ini yang bisa menjadi celah bagi seseorang untuk membobol data milik orang lain. Nah, memang terkait dengan kebocoran data ini masih menjadi kasus prioritas yang tengah ditangani polisi. Polisi pun mensinyalir adanya sindikat yang melakukan pembocoran data dan juga melakukan pembuatan sertifikat vaksin palsu sebagai ladang bisnis. Tadi saja dari Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang pelaku pembuat kartu vaksin palsu, yaitu seseorang berinisial FH yang berperan dia ini menjual atau memposting kartu vaksin palsu di media sosial Facebook, dan dibanderol satu kartu vaksin palsunya ini sebesar Rp370.000. Sementara pelaku lain ini adalah unsur dari pegawai pemerintahan, yaitu ia adalah staf dari Kelurahan Muara Baru, dan karena ia memiliki akses untuk mendapatkan nomor kependudukan orang lain yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi, maka itu dimanfaatkan olehnya untuk dijual. Nah, ternyata jeratan hukum ini tidak hanya mengintai para pelaku saja, tetapi juga para pemesan atau juga pengguna kartu vaksin palsu. 2 orang pemesan tadi juga sudah ditangkap oleh polisi lantaran dengan sengaja membeli kartu vaksin palsu agar bisa bebas bepergian tanpa mengikuti vaksinasi. Ibrahim. Aulia, jadi untuk pelaku pembobol data vaksinasi Presiden Jokowi saat ini masih dikejar oleh polisi, belum bisa ditangkap, Aulia? Tadi baru 2 pelaku Ibrahim yang sudah ditangkap, inisial FH dan HH, tapi untuk selanjutnya tadi polisi menyatakan bahwa masih akan menyelidiki ataupun juga menelusuri adanya sindikat-sindikat lain, karena bukan tidak mungkin modus operandi seperti ini juga terjadi di kota-kota lain, tidak hanya di kota Jakarta. Kemudian untuk pemulihan data pengguna yang dibobol juga menurut polisi 93 sertifikat vaksin palsu yang dijual oleh 2 orang pelaku ini akan segera dipulihkan dan juga dikembalikan sistem keamanannya di aplikasi Peduli Lindungi. Tadi polisi juga mengimbau kepada masyarakat bahwa apabila mengetahui ataupun mengalami penyalahgunaan informasi pribadi dari aplikasi Peduli Lindungi, masyarakat ini bisa melakukan pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atau juga membuat aduan melalui hotline di media sosial Polda Metro Jaya, yaitu Cyber Polda Metro Jaya. Dan ini juga masih akan terus didalami oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Dan tentunya kasus kebocoran data ini tidak terjadi hanya sekali di Indonesia, tapi juga sudah ada beberapa kasus-kasus lain seperti kebocoran e-hack dan juga di kebocoran data di sejumlah e-commerce di Indonesia. Ibrahim. Terima kasih Aulia Fardina untuk laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya.